Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku, temanku semuanya. Semoga kita tetap semangat, kita tetap selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Untuk video kali ini saya akan mencoba melihat dan membongkar hasil dari umbi porang yang sudah mulai dorman. Yuk ikuti perjalanannya. Sekarang kita menuju lokasi penanaman dari umbi porang. Ini posisinya di bawah naungan pohon bambu ya teman-teman. Kita lihat gimana hasilnya, apakah bagus atau tidak dibanding dengan tanpa naungan ya, yang di luar ya. Kita akan coba dulu yang di naungan pohon bambu ya. Ini sebagian sudah mulai dorman, ini sudah tidak kelihatan ya teman-teman. Pohonnya sudah dorman dan buah kataknya juga sudah kita ambil ya kemarin. Ini rencananya kita diamkan dulu beberapa bulan sambil menunggu kadar airnya sedikit ya, menunggu musim kemarau ya, karena ini masih ada musim hujan, sehingga kita tidak akan membongkar sekarang-sekarang. Ini kita bongkar hanya untuk sekedar melihat sejauh mana atau sebesar apa umbi yang dihasilkan dari tanaman bibit umbi waktu itu ukuran sekilo 4 lah, jadi seperempat ya. Yuk kita mulai nih, lihat proses pembongkarannya. Ini batangnya sudah dorman ya teman-teman ya. Sudah dorman. Ini ada buah katak ya, ya kita lihat hasilnya gimana ya, pelan-pelan dalam proses pembongkarannya karena takut nanti kena umbi ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hasilnya bisa lebih dari bibit waktu kita tanam dulu? Kita dulu nanam sekitar ukuran seperempat ya, sekilo isi 4 dari umbi. Cuman ini posisinya karena di bawah naungan pohon bambu, jadi sebenarnya hasilnya itu kayaknya setengah maksimal ya. Tapi kita lihat aja, kita coba lihat. Cukup dalam ya ini, karena terjadi longsor ya pada saat itu, sehingga tertutup oleh tanah agak dalam. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, sudah lepas dari batangnya nih. Batangnya sudah lepas. Ini adalah ciri-ciri sudah dorman ya. Jadi ciri-ciri dari dorman itu umbi porang sudah lepas dari pohonnya. Nah, kita lihat nih. Ya tuh ya, ternyata hasilnya tidak maksimal ya teman-teman. Ini masih sekitar ukuran setengah kilo ya, cuma nambah dikit ya. Kita coba lihat yang lainnya ya. Yuk mari kita lihat yang ini, yang sebelah sini. Ini sudah kelihatan ya, coba dibongkar ya. Kita lihat. Jadi teman-teman perlu diketahui, untuk hasil dari penanaman umbi porang di sini itu tidak tergantung dari bibit ya. Jadi walaupun kita nanam bibit waktu itu 1 kilo isi 4 atau isi 1 lah barangkali, jadi tidak menutup kemungkinan hasilnya akan mengecil ya. Syukur-syukur sih bisa membesar ya, kalau dari sekilo bisa jadi 2 kilo atau 3 kilo. Tapi kadang-kadang ada yang mengecil karena proses pembuahannya itu tidak membesar, yaitu busuk dulu, umbi awalnya busuk, kemudian dimakan atau sebagai nutrisi tanaman berikutnya. Jadi pada intinya dia kembali lagi ke nol ya.
jadi nggak meneruskan ya teman-teman. Maka dari itu tergantung dari kita pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya bagus, pupuknya maksimal, tanahnya bagus ya, kemudian tidak ada naungan, insya Allah pasti akan lebih besar ya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya. Ya ini teman-teman, ini alhamdulillah bisa sekitar 2 kilo ya. Ini dulu asalnya gini teman-teman, sedikit ya yang ini nih. Sekarang sudah menghilang, kemudian sekarang nih tumbuhlah umbi yang baru ya. Ini alhamdulillah ya, ini bisa sekitar kurang lebih 3 kilo ya alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ya, walaupun kita sama-sama tanam ya seperti yang tadi dari sekilo isi 4 cuma mencapai setengah kilo, ini alhamdulillah bisa mencapai 2-3 kilo ya. Maka itu tergantung kita dalam proses pemeliharaannya. Yang satu lagi nih teman-teman, sebagai bahan perbandingan tadi, yang pertama hasilnya kurang maksimal, yang kedua cukup bagus, ini yang ketiga kita lihat ya, ini kelihatannya tanahnya masih becek ya, ini kurang bagus ya. Kalau untuk tanaman umbi porang, bagusnya itu yang agak kering ya, sejenis ada pasir ya. Dan ini kita coba bongkar satu lagi sebagai uji coba dari apa yang sudah kita tanam. Ya mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, karena pada dasarnya kita manusia hanya bisa berusaha, berdoa, adapun hasilnya tergantung dari Yang Maha Kuasa ya teman-teman. Kita jangan putus asa, kita terus bercoba bekerja untuk mencari nafkah apapun bentuknya. Kalau untuk petani kita kembangkan pertanian, kalau untuk usaha dagang kita kembangkan usahanya. Semua juga tergantung dari rezeki yang kita dapat. Dan untuk harga umbi porang pada saat ini ya, kami para petani masih harap-harap cemas ya, mudah-mudahan harganya bisa stabil kembali ya seperti dulu-dulu, normal ya. Karena bagaimanapun juga kita berharap untuk mencari ya keuntungan atau kelebihan dari kita bertani ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kita lihat nih. Udah pada dorman ya teman-teman, kita tinggal menunggu aja. Yaitu alhamdulillah sudah selesai proses pembongkarannya. Yaitu kelihatannya masih banyak rumput ya, ini masih basah teman-teman. Jadi emang ini belum waktunya kita membongkar ya. Kita masih ada waktu sekitar 1-2 bulan lagi sambil menunggu kadar airnya turun ya. Ini alhamdulillah ya teman-teman, ini kelihatannya cukup bagus ya. Ini insya Allah sekitar 2 kilo ya. Ya jelas teman-teman ya. Tadi udah kita uji coba membongkar umbi dari bibit umbi ukuran 1/4 1 kilo isi 4 pada saat waktu dulu kita tanam. Kita menggunakan pupuk kompos. Ini kelihatannya masih ada tuh pupuknya bekasnya ya, bekas pupuk kompos yang kita manfaatkan untuk pemupukan. Bongkar, kita simpan lagi ke tempatnya ya, ke habitatnya. Karena kalau simpan di atas biasanya kena kepanasan, kena kehujanan, ini akan membusuk ya teman-teman. Jadi kita simpan aja dulu di tempatnya supaya bisa bertahan lama ya. Nah, kita tutup lagi sambil menunggu musim kemarau, sehingga akarnya sudah bersih dan kadar airnya juga sedikit berkurang ya. Itulah yang dibutuhkan oleh pabrik ya teman-teman, karena ini masuk ke kategori umbi produksi. Kita mencoba membongkar umbi yang ada di area terbuka ya, atau tanpa naungan ya teman-teman. Kira-kira hasilnya gimana?
bagus yang mana, antara yang di dalam naungan atau di luar naungan ya. Ya, sekarang kita lihat nih pertumbuhan umbi porang nih yang udah mulai keluar ya. Ini di naungan terbuka. Ya, alhamdulillah tuh pertumbuhannya cukup bagus. Ini sudah mulai bersih ya dari akar, walaupun masih ada akar-akarnya. Nah, jadi pada intinya teman-teman, berdasarkan pengalaman, menanam umbi porang itu bagusnya di area terbuka ya. Jadi jangan terlalu banyak naungan ya teman-teman, karena dilihat dari pertumbuhan umbinya juga cukup bagus ya, lebih bersih, lebih mulus ya, dibanding dengan yang tadi dalam naungan. Nah, ini sudah tidak terlihat, sudah hampir semuanya sudah hampir dorman. Tinggal kita nanti menunggu waktu untuk proses pembongkarannya ya teman-teman. Insya Allah 1-2 bulan lagi kita lakukan proses pembongkaran. Untuk yang sudah masuk kategori umbi produksi kita jual. Kalau yang masih sedikit kecil, ukuran 1 on, kita tanam lagi ya teman-teman, sebagai bibit untuk musim yang akan datang. Itu lagi ya, ini teman-teman, ini nyaris tidak terlihat ya posisi umbi porang karena sudah dorman. Ini kita lihat, ini yang ini kita bongkar lagi, coba hasilnya gimana kira-kira. Tanahnya malah sangat subur ya teman-teman. Ini walaupun daerah pegunungan, ini sudah lepas ya tuh. Ini ciri-ciri dorman ya, sudah lepas dari pohonnya, batangnya. Kita menggunakan alat seadanya dulu, mestinya nanti kalau udah pembongkaran semua kita menggunakan lencok ya. Ini mah hanya sebagai percobaan dulu, kita ingin melihat sejauh mana perkembangan untuk umbi ya. Karena ini posisi umbi insya Allah masih bisa membesar, samping akarnya menghilang ya nanti. Ini alhamdulillah teman-teman, nah itu hasilnya cukup bagus ya. Ini sekitar 1 kilo kurang lebihnya. Akarnya masih cukup banyak, jadi masih belum waktunya ya sebenarnya untuk proses penanaman ya. Silakan ini awalnya ini ya teman-teman, ini awalnya ini ya, jadi kurang lebih sekitar 2 on ya. Ini awal setelah membusuk, kemudian tumbuhlah yang baru ini. Ini sebagai nutrisi makanan buat yang ini yang baru tumbuh ya. Jadi maka dari itu tadi ya sudah jelaskan, tergantung dari pemupukan ya. Kalau cuma mengandalkan nutrisi yang ada, pasti pertumbuhan umbinya kecil ya, tidak sebesar yang kita harapkan. Maka dari itu kita harus ditambah lagi nutrisi pemupukan yang maksimal ya teman-teman. Ya silakan disimpan lagi ya Bapak, supaya nanti bulan yang akan datang akarnya ini tidak terlalu banyak ya.